Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu jemaat semua yang saat hari ini akan kembali beraktivitas dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Di pagi hari ini renungan saya beri judul Lawan dengan Iman. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lawanlah, dalam hal ini iblis, dengan iman yang teguh. Jemaat yang terkasih, jika kita membaca atau mendengar berita tentang orang-orang yang kecanduan narkoba, maka kita akan menemukan pola yang sama, baik itu dari awal mula mereka mengenal narkoba, mencoba narkoba, bahkan sampai akhir kehidupan mereka. Ada sebuah contoh, seorang anak laki-laki yang bisa dikatakan cerdas yang bernama Ali, adalah remaja yang pintar dan berbakat. Ia juga memiliki orang tua yang sangat sayang kepadanya sebenarnya. Namun selepas SMA, entah mengapa si Ali ini tergoda untuk menggunakan narkoba, dalam hal ini heroin. Orang tuanya menyadari perubahan diri Ali dan mengirimnya ke pusat rehabilitasi. Setelah menjalani perawatan, Ali berusaha untuk menasihati teman-temannya soal dampak buruk dari narkoba. Ada satu pesan Ali yang menarik di sana. Ali berkata, jangan coba-coba terhadap narkoba dan menjauhlah dari narkoba. Tetapi apa yang terjadi? Tragisnya, Ali kembali kecanduan dan meninggal pada usia 22 tahun karena overdosis. Dalam upaya mencegah orang lain mengalami nasib yang sama dengannya, tetapi Ali ternyata gagal untuk berusaha lepas dari ketergantungannya dari narkoba. Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius juga berusaha mendorong anak rohaninya ini untuk lari menjauhi iblis. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Begitu juga nasihat Rasul Petrus yang juga mungkin punya pengalaman dari jeratan si iblis. Dia mengingatkan kita bahwa kita harus sadar dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Ya, berjalan berkeliling. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Artinya, tidak satupun dari kita kebal. Seringkali hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjauhi situasi-situasi yang bisa membuat kita tergoda. Walaupun tidak selalu bisa kita hindari situasi-situasi tersebut. Namun, kita dapat lebih siap menghadapinya dengan iman yang teguh jika kita tetap bersandar kepada Allah. Dengan iman yang teguh, kita akan tahu kapan harus menjauhi godaan dan mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita kembali lagi beraktivitas di dalam berbagai macam tugas tanggung jawab kita di pagi hari ini, kita harus kembali mengingat nasihat dari Rasul Paulus dan juga nasihat dari Rasul Petrus, bahwa godaan dari si iblis sewaktu-waktu akan menghadang kita. Tapi respon kita adalah yang paling penting. Yang pertama, mari kita lari menjauh si iblis. Tetapi juga mari kita lawan dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berdoa kiranya hari ini kita dapat melewati hari ini dengan penuh dengan kejayaan. Artinya, kita dapat melewati hari ini dengan penuh kemenangan. Karena kita ingat akan pesan firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam konteks kita sebagai orang percaya, mari selalu kita mengingat terus akan nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itulah yang Tuhan mau agar kita sebagai orang percaya hidup di dalam segala kemenangan. Mari kita berdoa, mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalani hari kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu bahwa ada hari di mana kami boleh mengabdikan kehidupan kami di dalam tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami juga menyadari bahwa godaan dari si iblis, godaan dari si jahat selalu ada
akan menghampiri kami. Oleh sebab itu, Bapa, mampukan kami agar firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami saat melewati hari ini, bahkan hari-hari kami akan datang, kami dapat melewatinya dengan penuh kemenangan. Karena kami selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pimpin kami terus Tuhan, agar kami dimampukan untuk melawan dari kuasa si iblis. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.